saya akan bahas tentang 10 soal UTS dari ujian saya. Yang nomor 1 yaitu jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagai tujuan bangsa Indonesia merdeka. Peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan menurut saya, pendidikan itu punya peran besar banget dalam menjaga ketahanan nasional. Soalnya dari pendidikanlah kita bisa menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan punya rasa cinta tanah air. Jadi saya merasa punya tanggung jawab juga di dalamnya. Meskipun masih pelajar atau mahasiswa, saya sendiri selalu berusaha untuk terus belajar, enggak cuma soal pelajaran sekolah, tapi juga hal-hal yang bisa nambah wawasan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila dan sikap toleransi, saya juga berusaha ngajak teman-teman buat lebih peduli sama lingkungan sekitar dan saling menghargai perbedaan. Buat saya, ketahanan nasional enggak melalui soal pertahanan militer, tapi juga bagaimana kita bisa jaga persatuan, semangat, gotong royong, dan pastinya terus berkembang lewat pendidikan. Dengan jadi pribadi yang mau belajar dan berkembang. Saya yakin itu juga bentuk kontribusi saya untuk Indonesia yang lebih kuat dan maju. Nomor 2, dalam lingkungan skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi atau kabupaten, kota khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya. Wawasan saya di lingkup daerah Provinsi Lampung. Saya tinggal di Lampung, dan semakin kesini saya sadar kalau daerah ini punya banyak hal keren yang kadang orang anggap biasa saja. Dari budayanya Lampung yang unik kayak adat Saibatin dan Pepadun sampai tempat wisatanya yang indah banget kayak Pahawang, Kilau, atau Waikambas. Semua itu menurut saya bagian dari kekayaan yang harus dijaga bareng-bareng. Buat saya pribadi wawasan daerah itu soal gimana saya ngerti dan peduli sama tempat saya tinggal. Gimana caranya ikut jaga kerukunan antar masyarakat yang latar belakangnya beda-beda. Terus ikut ngedukung hal-hal positif kayak kegiatan sosial atau komunitas belajar. Saya juga ngerasa penting banget buat anak muda di Lampung buat lebih aktif dan melek isu-isu daerah. Karena kalau bukan yang kita mikirin masa depan daerah sendiri, siapa lagi dengan ikut aktif sekecil apapun perannya, menurut saya itu udah jadi bentuk cinta kita sama tempat tinggal sendiri. Soalnya kalau daerah kita kuat, Indonesia juga ikut kuat. Nomor 3 yaitu hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam UU RI tentang hak asasi manusia. Hak wanita dan anak dalam UU HAM di Indonesia, hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No 39 tahun 99. Dalam undang-undang itu wanita dan anak pemuda pelindung khusus. Untuk wanita dijamin punya hak yang sama dengan laki-laki, mulai dari hak untuk sekolah, bekerja, berpendapat, sampai bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk anak-anak, negara wajib melindungi mereka karena masih dalam masa pertumbuhan. Anak punya hak untuk hidup, belajar, mendapat kasih sayang, dan dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi. Intinya, negara ingin semua orang, terutama wanita dan anak, bisa hidup aman dan dihargai. Yang nomor 4 yaitu demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Menurut saya, demokrasi di Indonesia sangat mempengaruhi cara berpikir dan bersikap masyarakat dalam politik. Karena sistem demokrasi memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam menentukan arah negara. Dari situ, warga negara jadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, demokrasi juga mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan pilihan politik. Kita jadi terbiasa untuk berdiskusi, bukan bertengkar, tapi semua itu juga tergantung dari sejauh mana masyarakat memahami arti demokrasi yang sebenarnya. Kalau masyarakat belum paham, bisa saja demokrasi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Jadi, menurut saya demokrasi sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku politik masyarakat Indonesia. Asalkan dijalankan dengan benar dan didukung oleh pendidikan politik yang baik. Nomor 5, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Undang-Undang 1945. Mendapatkan perilaku yang sama di depan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, membela negara, memeluk agama dan beribadah, menyampaikan pendapat, mendapat pendidikan, mendapat jaminan sosial dari negara. Kewajiban warga negara menaati hukum dan pemerintah, membela dan menjaga keutuhan negara, menghormati hak orang lain, mengikuti pendidikan dasar. Nomor 6, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah suatu organisasi atau wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan diakui baik oleh masyarakat manapun oleh negara lain. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat, menetapkan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan secara umum. Unsur-unsur membentuk negara meliputi wilayah, tempat berdiamnya penduduk, mencakup darat, laut, dan udara, rakyat, orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut, pemerintahan yang berdaulat, yang berkuasa dan menjalankan sistem pemerintahan, pengakuan dari negara lain secara internasional walaupun tidak mutlak. Jadi negara berfungsi untuk menjaga keteraturan, memberikan pelindungan, serta mengatur kehidupan bersama agar teratur dan adil. Nomor 8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi tetap tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Menurut pemahaman saya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, memang menggambarkan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Meskipun ada banyak perbedaan, semua elemen bangsa tetap satu. Meskipun ada banyak perbedaan, semua elemen bangsa tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Semboyan ini mengajarkan kita pentingnya toleransi, saling menghargai, dan gotong royong. Tujuan akhirnya adalah hidup berdampingan dalam damai, saling bekerja sama untuk kemajuan negara, dan tetap menjaga persatuan meski berbeda latar belakang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar slogan, tapi juga panduan hidup bersama dalam masyarakat yang Nomor 5 Nomor 9 yaitu sebagai mahasiswa, saudara memiliki klauster tersendiri. Sebagai warga negara mahasiswa, dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara sebagai mahasiswa. Kita diharapkan untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cerdas mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas dan kemampuan berpikir analitis untuk memahami permasalahan yang ada. Kritis, mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk mengkritis kebijakan dan fenomena sosial, serta memberikan solusi untuk perbaikan. Aktif, mahasiswa juga harus terlibat langsung dalam diskusi, organisasi, dan aktivitas politik untuk mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Dengan sikap ini, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dan menciptakan perubahan yang konstruksi. Nomor 10. Narasi pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani, yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Civil society atau masyarakat madani merujuk pada ruang sosial di luar pemerintah dan pasar yang melibatkan individu, kelompok, dan organisasi yang berperan aktif dalam kepemimpinan bersama. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan budaya
bangsa karena menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta mengembangkan nilai-nilai budaya. Dalam konteks budaya bangsa, civil society menjadi tempat untuk memelihara dan mengembangkan budaya lokal, serta mendiskusikan nilai-nilai budaya yang ada. Berbagai organisasi masyarakat seperti LSM, kelompok seni atau komunikasi budaya. Berbagai organisasi masyarakat seperti LSM, kelompok seni atau komunitas budaya berperan dalam mengenalkan dan melestarikan tradisi serta mendorong keberagaman budaya. Masyarakat madani juga menyediakan ruang untuk dialog dan interaksi antar kelompok yang berbeda, memperkaya pemahaman budaya yang inklusif dan menghargai perbedaan. Hal ini mendorong perkembangan budaya yang lebih dinamis, kreatif, dan tetap berakar pada identitas nasional. Secara keseluruhan, civil society berfungsi sebagai penggerak utama dalam memperkuat budaya bangsa dan menjaga keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan masyarakat.